Kali ini kita mau ngobrolin apa nih Mbak Puspa? Untuk kali ini kita obrolin pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang mungkin kali ya Mas. Kalau dulu wajib pajak nih kalau ada salah pembayaran, mungkin banyak yang mengajukan untuk dipindah bukukan. Nah, mekanismenya kalau dulu pemindah bukuan. Ya. Namun setelah Cortex ini ada di PMK 81 tahun 2024 di pasal 109 ini ada ketentuan terbaru tentang pemindah bukuan. Jadi untuk pemindah bukuan ini hanya sedikit yang bisa diajukan pemindah bukuan. Selebihnya yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan, wajib pajak salah bayar, bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi kurang lebih sebenarnya semua jenis pajak bisa melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Betul sekali. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal apa wajib pajak bisa mengajukan permohonan tersebut nih? Ini di pasal 122 diatur ketentuannya yang bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang itu ada 5 hal, Mas. 5 hal. 5 ya. Berarti kita bahas satu persatu nih 5 itu apa aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast Katalogue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu perpajakan terkini. Kembali hadir saya Musli Anwari yang akan membantu acara dan telah hadir bersama saya di studio P2 Humas Kanwil DJP Banten, penyuluh pajak ahli muda dari KPP Pratama Kosambi, yaitu Mbak Diah Puspaningrum sebagai narasumber. Selamat pagi Mbak Diah. Selamat pagi. Sehat. Alhamdulillah baik. Nah, KPP Pratama Kosambi adalah salah satu unit vertikal di bawah Kanwil DJP Banten. Nah, kesibukannya apa nih, Mbak? Kesibukannya untuk sekarang sama seperti biasanya. Ya, proses PAP, penyuluhan, helpdesk. Tahu banget Mas. Tahu banget. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa nih Mbak Puspa? Panggilnya Pak Puspa ya? Iya, Pak Puspa. Boleh. Untuk kali ini kita obrolin pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang mungkin kali ya Mas ya. Nah mungkin kawan pajak baru ada yang mendengar nih pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, panjang ya seperti panjang. Itu. Mungkin ada yang baru mendengar, ada yang pernah mendengar juga nih, boleh dijelaskan sedikit gak? Apa sih sebenarnya itu? Oke, jadi mungkin cerita dulu sedikit ya. Boleh. Ya. Jadi untuk kalau dulu wajib pajak nih kalau ada salah pembayaran, mungkin banyak yang mengajukan untuk dipindah bukukan. Nah, mekanismenya kalau dulu pemindah bukuan. Namun setelah Cortex ini ada, jadi ada PMK terbaru nih, ketentuan terbaru mengenai pemindah bukuan ini di PMK 81 tahun 2024 di pasal 109 ini ada ketentuan terbaru tentang pemindah bukuan. Jadi untuk pemindah bukuan ini hanya sedikit yang bisa diajukan pemindah bukuan. Selebihnya yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan, wajib pajak salah bayar, bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang ini. Ini makanya, informasi yang penting ya. Makanya mungkin kalau sekarang ini lebih banyak permohonannya pengembalian yang seharusnya tidak terutang nih Mas. Nah, berarti memang harus dibahas tuntas ya. Sebenarnya mekanisme seperti apa? Karena kan ada perubahan yang dulunya bisa lewat pemindah bukuan, tapi sekarang mekanismenya beralih ke pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang nih. Kalau boleh tahu nih, tadi kan sudah di-spill sedikit nih sama Mbak Puspa sebenarnya yang dulu bisa PBK pemindah bukuan, sekarang pindah semua ya. Di pengembalian pajak yang sebagian besar. Yang mana aja sih yang pindah sebenarnya? Yang diprosesnya mekanismenya lewat pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi kalau untuk jenis pajaknya, jenis pajaknya yang bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang ini, contoh-contohnya misalkan PPH, pajak penghasilan, kemudian ada PPN, PPNBM, kemudian ada PBB, bea materai, pajak karbon, dan juga sekarang ada yang baru, mekanisme baru di Cortex, deposit Mas. Kalau ada, mungkin kalau pajak sering ya kalau deposit ya, karena udah dari gembar-gembor sudah diinfokan juga kalau ada
ini terbaru ya. Mekanisme pembayaran terbaru menggunakan deposit. Jadi kurang lebih sebenarnya semua jenis pajak bisa melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Betul sekali. Nah, pertanyaannya adalah dalam hal apa wajib pajak bisa mengajukan permohonan tersebut nih, Mbak Puspa? Oke, secara garis besar di PMK 81 tahun 2024 ini di pasal 122 diatur ketentuannya yang bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang itu ada 5 hal, Mas. 5 hal. 5 hal. 5 ya, berarti 5. Kita bahas satu persatu nih 5 itu apa aja sih? Kita satu-satu ya. Satu-satu. Yang pertama ini yang paling banyak digunakan sama wajib pajak, yaitu terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Ini contohnya ada pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Jadi misalkan harusnya bayarnya 200.000, salah bayarnya jadi 2 juta. Gitu. Pajaknya harusnya 200.000, bayar 2 juta kan kebanyakan tuh. Itu bisa diajukan pembelian yang seharusnya tidak terutang. Atau pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Contohnya apa? Contohnya ada penjualan tanah bangunan, sudah bayar PPh finalnya, ternyata batal bisa penjualannya. Nah, itu bisa diajukan juga. Yang ketiga itu ada pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Biasanya ini salah kode. Salah kode. Misalkan PPN JLN, jasa luar negeri, salah nih. Pakainya PPN dalam negeri gitu ya. Misalkan, nah itu bisa juga diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Kemudian bisa juga atas pembayaran terkait pasal 44 UU, pasal 44B UU KUP ini tentang penghentian penyidikan. Kemudian bisa juga untuk pembayaran PPh final yang UMKM itu, Mas. Misalkan ada OP, kan kalau OP ketentuannya 500 juta baru bayar PPh finalnya. Ini udah terlanjur bayar nih misalkan. Bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Atau yang keenam juga bisa bea materai. Baik misalkan nih ada mesin teraan sudah diisi saldo bea materai. Ternyata mesinnya rusak. Kan saldonya, nah saldonya bisa ditarik lagi. Itu baru satu ya? Itu baru satu. Itu hal pertama. Hal yang pertama baru satu, berarti masih ada 4 nih kawan pajaknya. Jadi yang keduanya apa nih? Hal yang kedua ini terkait dengan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Terkait impor berarti ini bisa PPh 22 impor, PPN. Kalau ini sebenarnya matching sama ketentuan yang lama ya? Iya, ini biasanya ya pengembalian yang seharusnya tidak terutang yang lama tuh biasanya ngajuinnya karena ini nih. Yang di PMK 187 kebanyakan. Ini contohnya ada SPTNP, ada keputusan keberatan, keputusan banding, pengajuan kembali. Itu yang mengakibatkan nilainya jadi lebih bayar. Nah, itu bisa diajukan. Prosesnya lewat sini. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga. Ini terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Jadi ini misalkan salah potong terlalu besar. Motongnya kegedean nih, itu jadinya bisa diajukan juga pengembalian yang seharusnya tidak terutang ini. Ini hubungannya sama potput ya berarti. Potput. Yang keempat sama juga hubungannya dengan potput. Kalau yang ketiga tadi kan karena kelebihan potongnya. Yang keempat ini salah potong karena yang dipotong ini seharusnya bukan objek pajak atau ada fasilitas sehingga seharusnya tidak dipotong. Gitu. Jadi bisa dikembalikan mekanismenya lewat pengembalian yang seharusnya tidak terutang ini. Kemudian hal yang terakhir, yang kelima nih, udah sampai yang kelima nih. Akhirnya panjang lebar ya, ini baru dalam hal loh. Dalam hal. Itu yang kelima, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B. Jadi terkait pajak internasional ya. Benar banget. Udah ahli kayaknya. Jadi ini misalnya ada salah penerapan tarif P3B-nya atau ada
keterlambatan pemenuhan administrasi untuk penerapan tarif P3B ini atau ada persetujuan bersama. Jadi seperti yang itu. Mungkin seharusnya 10% jadi 20% seperti itu. Ternyata memang sudah ada perjanjian dan sesuai ketentuan ternyata masih bisa dikembalikan lewat mekanisme ini. Seperti itu. Jadi tadi Kawan Pajak sudah ada 5, sudah dijelaskan seperti itu ya. Ada 5 dan mungkin bisa ditengok ya di PMK 81 ya Mbak Puspa. Pasal dari pasal 122. Jadi kalau misal ternyata nih kawan pajak ada yang salah bayar pajaknya, kelebihan dan lain-lainnya, bisa dicek dulu nih ketentuannya masuk yang mana. Apakah bisa lewat pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang atau memang di luar itu bisa dikembalikan lewat PBK seperti itu. Tapi mostly memang untuk ketentuan yang sekarang dikembalikannya lewat mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi dicek lagi nih di cross check lagi dengan yang sudah dijelaskan Mbak Puspa tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian Mbak Puspa tadi kan sudah dijelaskan dalam hal apa saja, jenis pajaknya juga apa saja nih. Kemudian bagaimana sih caranya seperti ini? Proses pengajuan pengajuannya seperti itu. Oke, untuk cara pengajuan permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini bisa 3 cara, Mas. Yang pertama, menggunakan Korteks wajib pajak. Nah, ini yang mungkin paling cepat ya. Paling cepat. Karena kan bisa diakses langsung oleh wajib pajak. Bisa diakses di mana saja, kapan saja. Yes, gitu. Caranya login dulu ke Korteks wajib pajaknya. Di situ ada menu pembayaran. Kemudian ada menu permintaan restitusi. Formulir restitusi. Nah, setelah itu silakan diisi, ada nomor surat, kemudian ada jenis alasannya apa, kemudian yang mau dikembalikan nih, yang lebih bayarnya apa, bisa dipilih di situ, bisa Mas. Dipilih di situ, ya. Bisa dipilih. Pembayaran yang mana? Pembayaran yang mana. Nah, ini tapi untuk yang di Korteks ini kebanyakan yang muncul pembayarannya itu mungkin yang sudah billing 2025. Itu mungkin kalau yang 2024 ke belakang kebanyakan belum sinkron. Belum sinkron datanya ya, belum tersedia datanya di Korteks, seperti itu, Mas. Nah, kalau nggak ada nih, tidak bisa lewat Korteks, yang bisa pakai cara kedua atau ketiga. Yang kedua ini datang ke KPP lewat loket TPT, mengajukan permohonan seperti biasa. Yang ketiga melalui pos, seperti itu, Mas. Jadi pengajuannya ada 3 ya, bisa lewat Korteks, mungkin secara online ya, seperti itu. Kalau memang datanya tersedia, tapi memang kalau ternyata memang yang pembayarannya nggak ada, tidak tersedia, bisa mengajukan seperti biasa, datang ke KPP ya, kantor pelayanan pajak, dan juga bisa lewat pos seperti itu. Iya. Nah, prosesnya berapa lama nih? Prosesnya sesuai di PMK 81 tahun 2024 itu paling lama 3 bulan. 3 bulan itu akan terbit kalau apabila diterima itu terbit SKPLB. Apabila ditolak ada surat penolakannya. Seperti itu, Mas. Jadi prosesnya 3 bulan ya kan pajak ya. Jadi sejak permohonan yang diterima dalam jangka waktu 3 bulan akan menerima keputusan. Kalau ternyata diterima nanti akan terbit SKPLB, surat penetapan pajak lebih bayar. Dan setelah terbit SKPLB untuk pencairan nih, Mas. Untuk pencairan itu paling lama 1 bulan sejak SKPLB-nya. Jadi menyambung setelah terbit itu seperti restitusi biasa ya. Nanti ada proses permintaan nomor rekening. Kemudian mungkin kalau lewat Korteks sudah tersedia ya nomor rekening. Untuk wajib pajak kalau misalkan ada permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini, jangan lupa update rekening di Korteksnya. Karena nanti untuk proses selanjutnya setelah SKPLB kita prosesnya di Korteks tuh untuk terbit SKP, KPP dan SPMKP-nya itu di Korteks. Jadi pastikan untuk wajib pajak update nomor rekeningnya yang ada di Korteks. Di profilnya itu detail banknya harus sesuai. Jadi nanti proses untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang 3 bulan maksimal. Kemudian kalau setelah terbit SKPLB-nya ya diterima misalkan, nanti akan dilanjutkan dengan proses pengembalian pajaknya
SPMKP-nya. SPMKP ya. Jangka waktunya 1 bulan. 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Total berarti sampai cair 4 bulan. 4 bulan seperti itu. Tapi memang mekanismenya memang seperti ini ya Mbak Puspa ya. Jadi nanti kalau misal kawan pajak ternyata mengajukan nih ada kelebihan pajak, ini salah bayar nih gitu seperti itu. Jadi prosesnya adalah permohonan maksimal 3 bulan ya untuk nanti ada keputusan sebulan untuk pencairan. Simpelnya seperti itu ya. Seperti itu. Cuma kalau di Cortex sebenarnya sih untuk kesalahan pembayaran sebenarnya kecil ya, karena kan yang untuk bikin billing mandirinya hanya sedikit ya. Jadi kalau sebenarnya sudah pernah dibahas di episode sebelumnya ya Pak Puspa ya, bahwa kalau pembayaran yang sekarang kan harus dilewati melalui SPT dulu ya. Membuat draft SPT, jadi billingnya itu langsung di-generate dari SPT-nya. Sehingga kemungkinan untuk kesalahan pembayaran sangat minim seperti itu. Jadi mungkin kalau memang ada, siapa tahu permohonan atas pembayaran yang tahun sebelumnya tahun-tahun 2002. Kang. Kebanyakan itu. Sih memang seperti itu Mas. Jadi kalau di recap nih, tadi sudah dijelaskan Mbak Puspa, hampir semua jenis pajak bisa diajukan ya. Pembayarannya dari mulai PPH, PPN, dan lain sebagainya. Mungkin kalau pajak bisa dicek di ketentuannya juga. Kemudian tadi dalam hal apa yang 5 tadi sudah dijelaskan ya Mbak Puspa, panjang lebar banget sebenarnya. Pertanyaannya 1, ternyata jawabannya 5 beranak pinak. Kemudian SOP-nya juga tadi terkait dengan prosesnya 3 bulan ya Mbak Puspa. 3 bulan. Permohonannya 3 bulan, kemudian nanti untuk pencairannya kurang lebih 1 bulan. Betul. 1 bulan ya. Jadi jangka waktunya 4 bulan. Totalnya 4 paling bulan. Lama 4 bulan. Paling lama 4 bulan. Seperti itu dari mulai permohonan sampai dengan pencairan. Sepertinya sudah dibungkus rapih nih, udah Mbak Puspa sudah dijelaskan seperti ada ya hal tambahan yang ingin disampaikan untuk pajak. Mungkin untuk kawan pajak mau ngingetin aja. Jadi untuk permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang ini kan syaratnya pertama harus ada formulirnya. Formulir dan alasan itu harus ada Mas. Harus jelas ya. Harus jelas alasannya apa. Dan yang kedua banyak nih wajib pajak yang ngajuin permohonan tapi nggak ngelampirin perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Tapi sebenarnya kalau untuk yang perhitungan masih seperti ketentuan nama harus dilampirkan ya Mbak? Harus dilampirkan karena ini syarat formalnya semuanya ada nih, harus ada ini. Ini penting banget. Jadi formulir, kemudian dasar perhitungannya ya, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang sama alasannya. Dan kemudian mungkin harus dilampirkan bukti-buktinya juga ya. Iya, bukti pendukung lainnya tergantung alasannya nih apa. Bukti pendukungnya juga dilampirkan. Banyak yang nggak ngelampirin sih ini Mas. Pengembalian yang seharusnya tidak perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutangnya. Kalau ini nggak ada, mohon maaf peneliti mungkin akan menolak. Dan ini takutnya prosesnya udah lama karena prosesnya jangka waktunya lama. Jadi mungkin untuk kawan pajak yang ingin mengajukan, yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Puspa bahwa harus lengkap ya secara formal ya. Jadi ada surat permohonannya, terus perhitungan pengembalian yang seharusnya tidak terutangnya sama alasan serta dokumen pendukung lain. Lainnya supaya nanti ternyata kalau memang memenuhi secara ketentuan memenuhi, kemudian secara formal memenuhi, formal material bisa dikabulkan seperti itu. Jangan sampai udah 3 bulan ternyata ditolak karena secara formal tidak benar. Sayang banget ya waktunya seperti itu. Betul banget Mas. Dan mungkin sekali lagi untuk kan pajak bisa dicek di VMK 81 ketentuannya di pasal 122. Jadi di antara PMK yang tebal itu ya bisa dicek kembali mungkin kawan pajak yang ini mengajukan supaya matching ya, maksudnya ketentuannya apakah sudah bisa memenuhi untuk mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Iya. Ada lagi? Mungkin itu saja sudah Mas. Cukup sepertinya sudah dibungkus rapi dari mulai jenis pajaknya, sebenarnya dari cerita awal ya, awal, kemudian ketentuannya, kemudian jenis pajaknya apa saja, dalam hal apa, dan juga mekanisme permohonannya seperti apa. Iya. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Mas Muslim mau nambahin nggak? Ini narasumber yang lebih tahu kawan pajak ya. Terima kasih Mbak Puspa sekali lagi yang sudah menjelaskan kepada kawan pajak terkait dengan mungkin kawan pajak yang tidak familiar juga terkait dengan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Dan semoga obrolan kita pada episode kali ini memberikan
membuka wawasan dan juga mendapat memberikan informasi yang seluasnya kepada kawan pajak terkait dengan perubahan ketentuan perpajakan yang sangat dinamis ini ya. Iya. Apalagi dengan hadirnya Quartech banyak yang berubah. Terkait dengan pembayaran juga ternyata ada yang berubah dan tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Mbak Puspa. Gitu. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah menonton dan juga mendengarkan episode kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan wawasan dan juga mencerahkan. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa memfollow sosmed kita di Instagram @pajakdjpbanten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.